Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share informasi tentang lowongan kerja yang terbaru di bulan April untuk yang part 4-nya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku minta bantuan sama teman-teman buat like, komen, subscribe, share, dan teman-teman hidupkan lonceng notifikasinya biar tiap aku upload video, teman-teman akan jadi orang yang pertama yang nonton video aku. Nanti jangan lupa disimak satu persatu lokernya. Siapa tahu di antara loker yang aku share ini ada yang kualifikasinya ataupun tempatnya itu cocok dengan kalian, teman-teman. Oh ya, untuk link emailnya ataupun alamatnya nanti bakal aku cantumkan di kolom deskripsinya. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Oke teman-teman, untuk info loker yang pertama ini dari PT Indo Truk Utama. Jadi merupakan salah satu distributor dan produsen otomotif terbesar di Indonesia. Saat ini PT Indo Truk Utama ini membuka lowongan untuk posisi yang pertama ini sebagai aftermarket eksekutif dengan kodenya AME. Untuk kualifikasinya berpengalaman sebagai sales part di industri alat berat. Kandidat diutamakan berdomisili sesuai dengan lokasi penempatan, pendidikan minimal D3 dan diharapkan dapat bergabung dengan segera. Dan untuk penempatannya ini di Jakarta, Pontianak, Samarinda, Sangatta, dan Banjarmasin, teman-teman. Kemudian untuk posisi yang kedua ini sebagai sales unit, untuk kodenya SE. Kualifikasinya berpengalaman sebagai sales unit di industri alat berat. Kemudian kandidat diutamakan berdomisili sesuai dengan lokasi penempatan, berpendidikan minimal D3 dan diharapkan dapat bergabung dengan segera. Nah, untuk lokasinya ini di Kupang dan Surabaya, teman-teman. Untuk posisi yang ketiga ini sebagai operation train, untuk kodenya OT. Deskripsi pekerjaannya ini bertanggung jawab dalam pemberian support, melakukan train teknikal dan operasional alat berat, baik internal atau eksternal. Untuk kualifikasinya pendidikan minimal SMK, berpengalaman di bidang serupa minimal selama 2 tahun, familiar dalam operasional komputer dan pembuatan modul pengajaran, komunikatif dan bersedia ditempatkan di lokasi kerja ITU. Untuk posisi keempat ini sebagai driver train, kodenya juga OT. Deskripsi pekerjaannya bertanggung jawab dalam pemberian support, melakukan train teknikal dan operasional truk bus, baik internal atau eksternal. Untuk kualifikasinya pendidikan minimal SMK, berpengalaman di bidang serupa minimal selama 2 tahun, familiar dalam operasional komputer dan pembuatan modul pengajaran, serta komunikatif dan bersedia ditempatkan di lokasi kerja ITU, teman-teman. Untuk posisi kelima ini sebagai mechanical truck bus, untuk kodenya nanti kalian tulis mekanik VTB. Kualifikasinya berpengalaman minimal 2 tahun, kemudian mempunyai pengalaman di produk engine Volvo atau Eropa merupakan kelebihan. Untuk kompetensinya maintenance system, troubleshooting elektrikal, kemudian bisa mengemudikan kendaraan roda 4, mampu bekerja di bawah tekanan dalam waktu yang sempit, bersedia ditempatkan di seluruh cabang dan proyek site perusahaan. Kemudian jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa lampirkan CV terbarunya ke email recruitment@indotruckstriputama.co.id dengan subjek, kode posisi, strip penempatannya, teman-teman. Info loker kedua ini dari PT Satria Antrian Prima Tbk atau SAP Express. Nah, ini untuk posisinya sebagai finance officer. Persyaratannya usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 akuntansi, berpengalaman minimal 1 tahun di bagian finance, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, mampu bekerja di bawah tekanan, disiplin dan bertanggung jawab. Untuk penempatannya ini di cabang kota provinsi dan kota madya, diutamakan domisili di kota setempat. Kemudian teman-teman lancar menggunakan Microsoft Office Excel dan terbiasa dengan Reconcile Bank.
Untuk posisi yang keduanya sebagai account receivable staff. Nah, untuk kualifikasinya ini untuk usianya maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3, jurusan akuntansi atau teknik industri, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai account receivable staff di perusahaan manufaktur, berinisiatif dan inovatif, serta mampu bekerja sama dalam tim, dapat berbahasa Inggris minimal pasif, serta teman-teman bersedia ditempatkan di Bogor, teman-teman. Info loker yang ketiga ini dari PT Sinarmas Land. Jadi merupakan salah satu perusahaan properti Indonesia yang terbesar. Jadi Sinarmas Land ini merupakan jaringan dari perusahaan Duta Pertiwi. Jadi untuk proyeknya seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan gedung dan lain-lain, teman-teman. Untuk posisi yang dibutuhkan, yang pertama sebagai lead staff. Kualifikasinya pendidikan minimal S1 semua jurusan, berpengalaman sebagai casual leasing minimal 1 tahun, memiliki kemampuan menjual atau selling skill dan memahami pekerjaan administrasi. Nah, kemudian menguasai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan untuk penempatannya di Sinarmas Land Plaza Tamrin, teman-teman. Untuk posisi yang keduanya sebagai CR atau TR staff, kualifikasinya pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan, pengalamannya sebagai staff CR atau TR minimal 1 tahun, kemudian mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal maupun internal, memiliki kemampuan penanganan keluhan yang baik, menguasai bahasa Inggris minimal pasif, menguasai Microsoft Office, mampu bekerja secara individual maupun dalam tim, dan untuk penempatannya ini di Mangga 2 Jakarta, teman-teman. Nah, jika seandainya kalian tertarik, kalian boleh kirimkan lamaran CV terbaru kalian itu melalui email. Untuk emailnya di recruitment.am@sinarmasland.com, subjeknya nama strip list staff BSD atau nama strip CR TR staff, teman-teman. Oke, next untuk info loker yang keempat ini dari Si Cepat. Untuk posisinya sebagai HRBP staff, deskripsi pekerjaannya menjalankan fungsi HRD, kemudian bertanggung jawab dalam membangun kerjasama antara divisi, bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan HR pusat pada gerai cabang Si Cepat Express Indonesia. Untuk kualifikasinya ini laki-laki atau perempuan, usia maksimal 32 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, diutamakan jurusan psikolog atau hukum, pengalaman minimal 1 tahun di bidang HR generalis, bersedia menjalankan perjalanan dinas atau mobile, mampu mengendarakan kendaraan bermotor, dan memiliki kepribadian dan komunikasi yang baik. Untuk penempatannya ini di wilayah Palu, Sulawesi area, teman-teman. Jika seandainya kalian tertarik, kalian boleh kirimkan CV terbarunya melalui email mayang.meutia@sicepat.com. Untuk subjek emailnya kalian tulis HRBP pakai huruf kapital semua, staff_Palu, teman-teman. Info loker yang kelima ini dari Palang Merah Indonesia. Jadi untuk posisi yang dibutuhkannya sebagai staf divisi pengembangan sumber daya, untuk kodenya staf PSD, untuk persyaratannya pendidikan D3 semua jurusan, memiliki kemampuan desain dengan penguasaan perangkat lunak atau aplikasi yang sesuai, latar belakang pendidikan tidak ada kekhususan, menguasai aplikasi desain grafis, menguasai bahasa sosial marketing. Nah, diutamakan menguasai bahasa Inggris, mampu mengoperasikan komputer, untuk soft skill interpersonal aktif, communication skill, kemudian problem solving, teman-teman. Untuk posisi yang kedua, ini sebagai staf divisi pengembangan sumber daya. Untuk persyaratannya ini pendidikan S1 Hukum dan Ilmu Sosial, minimal 1 tahun di bidang perjanjian dan kerjasama, memiliki soft skill, communication skill, dan problem solving, menguasai bahasa Inggris, menguasai hukum perjanjian, dan mampu mengoperasikan komputer, teman-teman. Jika kalian tertarik, kalian boleh kirimkan CV terbarunya melalui email hrd@pmi.or.id. Untuk subjeknya kode posisi yang dilamar. Untuk pendaftarannya ini paling lambat tanggal 26 April 2021. Sumber informasinya bisa kalian cek di link ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi itu untuk info loker yang part 4-nya.
Nah, kalian juga bisa share ke saudara ataupun teman-teman kalian, siapa tahu ini cocok buat mereka teman-teman. Nah, mungkin sekian video aku kali ini, semoga video aku bermanfaat. Terima kasih kepada kalian yang sudah like, comment, subscribe, dan share video aku selama ini. Kalian yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, atau enggak kalian bisa DM Instagram aku yang ini teman-teman, nanti bakal aku balas. Teman-teman silahkan tonton juga video aku yang tentang pelayanan BPJS Kesehatan ataupun tentang yang loker yang terbaru yang part 3 kemarin. Nah, mungkin sekian video aku kali ini, semoga video aku bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.